Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bahwa di bawah permukaan laut biru yang tenang ada sebuah dunia penuh warna yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup luar biasa? Ya, itulah ekosistem terumbu karang, salah satu ekosistem paling kaya akan keanekaragaman hayati di muka bumi. Terumbu karang bukan hanya indah, tetapi juga menjadi sumber kehidupan baik bagi biota laut maupun bagi manusia. Dari sanalah kita mendapatkan sumber pangan, bahan obat-obatan alami, dan perlindungan pantai. Dan hari ini bersama saya Kalisa Dira Putri dengan NIM K1A1240004 dari Prodi Pendidikan Dokter mengajak teman-teman semua belajar mengenal salah satu penghuni unik dari ekosistem, yaitu karang lunak dari genus Sarcopithon. Terumbu karang terbentuk oleh koloni organisme laut dari kelas Anthozoa. Sebagian besar di antaranya adalah karang keras atau Scleractinia yang membangun kerangka batu kapur sebagai struktur utama terumbu. Namun, di antara hamparan karang keras itu ada pula karang lunak yang menambah warna dan tekstur pada ekosistem bawah laut. Terumbu karang berfungsi sebagai penopang kehidupan laut. Ia menjadi tempat pemijahan ikan, habitat berbagai intervertebrata, sekaligus pelindung garis pantai dari gelombang besar. Bahkan, ekosistem ini juga menyimpan sumber daya hayati yang potensial dikembangkan untuk pangan dan juga farmasi loh. Indonesia sendiri termasuk dalam wilayah Coral Triangle, yaitu pusat keanekaragaman karang dunia dengan lebih dari 500 spesies karang dan menjadikan laut kita ibarat hutan hujan tropis di bawah laut. Nah, di dalam ekosistem ini terdapat kelompok karang lunak yang dikenal dengan nama Sarcopithon atau yang sering disebut karang kulit atau leather coral. Secara bentuk, Sarcopithon terlihat seperti jamur laut, punya tangkai di bawah dan bagian atas yang melebar seperti topi payung. Permukaannya halus, agak kenyal, dan dihiasi oleh ribuan polip kecil yang bisa membuka dan menutup mengikuti arus air. Warna Sarcopithon sangat bervariasi, mulai dari krem, coklat, kuning keemasan, hingga ungu keunguan. Warna ini berasal dari pigmen pelindung cahaya dan alga mikroskopi Zozandela yang hidup bersimbiosis di dalam jaringannya. Dan hubungan ini saling menguntungkan loh, karena karang mendapat energi dari fotosintesis alga, sedangkan alga mendapatkan perlindungan dan nutrisi dari karang. Meski tampak lembut, Sarcopithon punya peran penting dalam keseimbangan ekosistem terumbu karang. Ia menjadi tempat berlindung bagi ikan kecil dan larva, juga menyediakan ruang hidup bagi berbagai intervertebrata laut. Selain itu, Sarcopithon mampu menghasilkan senyawa bioaktif seperti terpenoid dan diterpenoid. Senyawa ini berfungsi sebagai pertahanan alami dari predator dan pesaing di sekitarnya. Bahkan, senyawa ini juga menarik perhatian para peneliti karena berpotensi dikembangkan menjadi bahan obat dan suplemen alami. Yang menarik, Sarcopithon termasuk salah satu pangan hayati laut potensial. Kandungan senyawa bioaktif di dalamnya memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, bahkan antivirus. Kandungan ini bisa dimanfaatkan dalam pengembangan pangan fungsional, suplemen kesehatan, hingga produk bioteknologi laut. Dengan riset dan pengelolaan yang berkelanjutan, Sarcopithon bisa menjadi contoh bagaimana kekayaan laut Indonesia bukan hanya indah dilihat, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Nah, semuanya, dari sini kita belajar bahwa laut bukan hanya sekedar hamparan air asin. Ia adalah ekosistem hidup yang saling terhubung, di mana setiap organisme, termasuk Sarcopithon, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Tugas kita sebagai manusia adalah untuk menjaga, meneliti, dan memanfaatkannya dengan bijak, agar kekayaan pangan hayati laut ini tidak hanya kita nikmati hari ini, tetapi juga tetap lestari untuk generasi yang akan mendatang.